Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di Andy Crayston Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 16 Juni 2025. Kita berada di hari Senin. Hari ini kita akan dapat closing untuk weekly and daily time frame ya untuk Bitcoin. Tentu saja ini akan menjadi hari yang penting dan sangat-sangat berdampak buat teman-teman yang mungkin belum paham atau belum tahu ya. Jadi untuk closing weekly time frame itu selalu di hari Senin jam 7 pagi. Sementara untuk daily closingnya itu selalu jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Sementara ini sih performance dari Bitcoin kalau kita perhatikan, probably kita create satu candle merah berbentuk spinning top ya, kayak gangsing gitu. Dan kalau kita lihat sih dari momentum yang saat ini terjadi adalah kita masih dalam tekanan jual. Itu yang kita lihat dari weekly time frame. Kecuali kalau pergerakan Bitcoin di perdagangan hari ini bisa closing di atas dari area 106.000 US dollar. Di sana kita mungkin punya peluang yang lumayan bagus untuk next kenaikan. Tapi untuk sekarang yang kita perhatikan sementara ini kita masih melihat bahwa Bitcoin ini tengah dalam fase koreksi. Sementara di time frame daily, kita juga sudah melihat di perdagangan kemarin bagaimana pergerakan Bitcoin yang sempat naik sampai 106.000 akhirnya mendapatkan rejection dan kembali terkoreksi turun bahkan sampai ke 104.800-an. Jadi ini menunjukkan bahwa even itu di weekend kemarin pun tekanan jual pada market masih lumayan gitu. Kalau kita perhatikan dari kalender ekonomi di perdagangan hari ini kita akan dapat beberapa sentimen data yang cukup penting. Ada data tentang labor cost index dari European Central Bank. Ini jam 4 sore nanti. Dari Cina ada beberapa data kayak fixed asset investment, house prices, lalu ada retail sales yang akan rilis datanya itu jam 9 pagi nanti. Sementara untuk malam harinya di market US ada New York Empire State Manufacturing Index. Ini data yang ya leading indikator untuk mengukur seperti apa kondisi dari manufacturing. Overall sekarang sudah mulai diprediksi memulih ya. Setelah di data sebelumnya itu minus 9,2. Kini data hari ini diprediksi akan naik menjadi minus 9. Ya, ada perbaikan. Terus juga ada data 3-month bill auction dan juga 6-month bill auction tentang obligasi ya, surat lelang Amerika Serikat yang akan rilis datanya tuh jam setengah 11 malam. Jadi beberapa data tersebut akan berpeluang mempengaruhi kondisi dari pasar khususnya US dollar. Teman-teman, dari beberapa berita saat ini kan tengah terjadi perang ya antara Israel sama Iran, di mana sudah saling serang tuh, saling kirim senjata drone dan juga senjata-senjata kayak rudal balistik dan lain sebagainya. Itu udah silih berganti ya selama perdagangan hari Jumat dan Sabtu kemarin itu ada berbalas serangan gitu. Nah, ini ternyata diprediksi akan memberikan impact terhadap The Fed yang mungkin akan melakukan delay atau melakukan penundaan terkait dengan pemangkasan suku bunga. Nah, itu Donald Trump udah bikin postingan di Truth-nya ya, di mana ayo dong Israel dan Iran berhenti perangnya. Ya, mereka katanya Amerika Serikat juga sudah mengintervensi antara India dan juga Pakistan yang kemarin sempat berkonflik ya supaya menyudahi perang. Nah, masalah dari ini semua adalah ujung-ujungnya berimbas kepada minyak. Kenapa? Karena kita tahu negara-negara di kawasan Timur Tengah itu adalah penghasil minyak. Kalau mereka terjadi perang, supply chain akan berkurang. Alokasi ekspor minyak yang dilakukan negara-negara tersebut tentu saja akan dibatasi karena mereka harus punya cadangan minyak buat perang. Ya, otomatis supply akan semakin sedikit dan memberikan impact terhadap peningkatan harga minyak. Nah, ini nggak diinginkan oleh Donald Trump karena kalau Donald Trump melihat ya, kalau perang masih berlanjut, maka kita akan melihat potensi lonjakan inflasi. Potensi lonjakan inflasi ini berarti kemungkinan The Fed untuk menahan suku bunga lebih lama lagi. Kita lihat Jerome Powell juga sangat tegas, keras kepala ya, even itu data inflasi menunjukkan penurunan, namun tidak mau juga untuk pangkas suku bunga. Jadi
eh, ya Donald Trump melihat bahwa mereka harus mencari cara bagaimana cara supaya inflasi bisa turun, supaya The Fed-nya ini mau untuk pangkas suku bunga. Karena pangkas suku bunga berarti meningkatkan liquidity dari market. Nah, jika liquidity naik, otomatis saham-saham milik Trump juga akan mendapatkan impact yang positif juga gitu. Jadi ya ujung-ujungnya seorang pembisnis pasti mikirnya itu ke cuan, teman-teman. Nah, itu ya. Lalu dari kondisi dari market, kalau kita perhatikan ada sekitar 218 juta US dollar yang kemarin kena liquid, cukup banyak dari posisi long position. Ya, berarti trader banyak yang pasang long, sementara marketnya justru malah di bawah koreksi turun sehingga banyak yang kena likuidasi. Ukraina bergerak menambahkan Bitcoin ke cadangan nasional dalam rencana undang-undang bersejarah. Ini adalah berita yang bagus buat Ukraine. Bagaimana Ukraine sendiri sudah melihat manfaatnya ya, di mana waktu perang dengan Rusia kemarin, itu Ukraina banyak mendapatkan bantuan berupa Bitcoin. Karena kan waktu itu waktu konflik ya listriknya padam, kemudian bank-bank banyak yang tutup. Sehingga untuk mereka mendapatkan donasi itu justru dari Bitcoin. Teman-teman Bitcoin yang menyelamatkan mereka karena kebetulan mungkin sinyal internet masih ada di sana ya. Dan ya ini merupakan sebuah salah satu bentuk kegunaan nyata pada Bitcoin. Ketika bantuan nggak bisa dilakukan secara secara langsung seperti itu karena masih berada di medan perang ataupun mungkin jalur-jalur distribusinya masih diblokade, sehingga ya satu-satunya cara adalah melalui internet ya, which is ini aset digital gitu. Dan sekarang rencana untuk mengesahkan rancangan undang-undang memasukkan Bitcoin sebagai aset cadangan dari Ukraine ini merupakan sebuah langkah yang tepat. Kemudian ada tweet dari Jeremy Allaire. Ini adalah CEO dan juga co-founder dari Circle, salah satu penyedia stablecoin USDC. Bentuk uang dengan utilitas yang pernah diciptakan, dan kita belum sampai pada momen di mana iPhone eh, ketika para pengembang di mana-mana menyadari kekuatan dan peluang dolar digital yang dapat diprogram di internet dengan cara yang sama seperti mereka melihat perangkat seluler. Nah, Jeremy Allaire Media melihat bahwa perkembangan dari stablecoin ini akan terus berkembang ke depannya dan akan sangat-sangat dinantikan di mana inovasi-inovasi ke depannya ini bisa mengubah peradaban, mengubah cara perilaku seseorang menyikapi ataupun menyimpan uang mereka. Gitu. Dia melihat bahwa masa depan dari stablecoin ini masih sangat-sangat cerah ke depannya. Lalu ada Hong Kong baru aja rilis virtual asset policy yang kedua. Ini berdasarkan dengan kegiatan yang akan mereka lakukan ya, yaitu ada Hong Kong acting bukan acting sih. Menurut PAN, pejabat sekretaris layanan keuangan dan perbendaharaan Hong Kong yaitu Joseph Chen itu announce bahwa mereka baru aja merilis aturan untuk pengembangan virtual asset yang kedua. Ini melengkapi aturan pertama yang memang sudah dirampungkan itu beberapa bulan yang lalu ya, dan pernyataan yang akan datang itu membahas cara-cara mengintegrasikan sistem keuangan tradisional Hong Kong dengan virtual asset. Ini akan menjadi kombinasi yang bagus karena yang namanya traditional financial itu kan contohnya kayak bank, terus juga mungkin kayak layanan finance apa sih namanya, yang kayak Adira Finance ya, yang kayak gitulah teman-teman. Nah itu ini akan terintegrasi dengan yang namanya virtual asset ya, sehingga otoritas itu akan sangat-sangat penting untuk mengatur regulasinya. Maka itu mereka harus membuat regulasi berikutnya nih yang bakalan bisa memverifikasi setiap transaksi dan tentu saja membuat investor aman gitu. Terus ada Vietnam juga baru saja nge-push untuk digital asset legislasinya ya, di mana Vietnam sendiri sudah melihat perkembangan dari dunia kripto, dunia digital asset, dan saat ini mereka juga tengah melakukan pembahasan untuk segera mencari solusi dari perkembangan aset kripto yang memang sudah tidak bisa dibendung lagi, sehingga regulasi akan sangat-sangat penting untuk mereka untuk mengamankan
seperti itu. Lalu ada Sonic Lab announce untuk Sonic Airdrop Season 1. Ini akan dilakukan dan akan diselesaikan di 18 Juni nanti. Oh, Sonic banyak bagi-bagi airdrop, teman-teman. Oke, lalu gimana untuk pergerakan dari market? Nah, seperti yang kita sudah bahas di awal video tadi, kita melihat adanya peluang market masih dalam posisi koreksi. Kali ini Bitcoin dominan sudah mengalami pelemahan. Koin yang kemarin lumayan bagus, kenaikannya adalah Solana. Lalu yang kita harus antisipasi adalah indeks dolar masih berpeluang untuk koreksi, dan juga ada emas yang memang masih dalam tren yang bullish. Ini emas berpeluang untuk kembali lebih tinggi, naik lebih tinggi, teman-teman. Kalau dari saya sih melihat pergerakan Bitcoin saat ini berada di area support, level yang semestinya akan menjadi level yang menarik untuk akumulasi. Seperti itu. Tapi ya kita juga tidak akan luput dari yang namanya risiko. Overall pergerakan dari Bitcoin ini masih ya mungkin bergerak dalam sebuah triangle pattern, tapi sinyal buy-nya belum muncul. Dari RSI sendiri overall masih kurang begitu bagus ya untuk momentumnya, tidak terlalu bergairah gitu. Weekend kemarin juga volume perdagangan nggak terlalu besar. Dilihat dari time frame 4 jam, Bitcoin ini masih anomali, masih sangat misterius kemana arahnya. Tapi menurut saya sih menjelang penutupan weekly time frame hari ini, itu kita kemungkinan akan sudah melihat next move-nya kemana. Kalau kita perhatikan sih sementara ini ya, pergerakan Bitcoin masih didominasi oleh seller, dilihat dari weekly and daily time frame, lalu smart money-nya pelan-pelan turun, dengan RSI yang juga mengalami fase penurunan. Next target, kalau seandainya level 104.000 ini berhasil dijebol, maka Bitcoin masih berpeluang turun sampai 101,6 ribu. Itu area yang menjadi next support untuk Bitcoin. Apakah Bitcoin ini sudah masuk ke bearish atau belum? Kalau kita lihat dari weekly time frame, kita melihat adanya pola bearish engulfing ya dari candlestick-nya. Jadi ini udah harus berhati-hati sih buat teman-teman. Tapi tidak menutup kemungkinan juga masih ada kemungkinan untuk satu kali next rally untuk market gitu. Tapi yang pasti kesempatan kali ini yang mana kita harus mewaspadai sama yang namanya potensi-potensi terkait dengan koreksi yang lebih dalam gitu. Jadi bisa diperhatikan aja 0,1 sebagai next target buat market seandainya kalau Bitcoin gagal mempertahankan area 104.500-nya di level saat ini. Sementara untuk resistance buat Bitcoin bisa balik ke 106 aja, itu udah sentimen yang bagus gitu. Semoga aja bisa terrealisasi di perdagangan hari ini. Oke, jadi gitu aja buat pembahasan kali ini. Kita nggak terlalu panjang karena juga nggak terlalu banyak news. Teman-teman, kita ada komunitas diskusi di Telegram. Buat kalian yang punya Telegram yang pengen untuk join, bisa join ya. Linknya ada di kolom deskripsi. Ini ada koin rungkat ya, ZKJ. Oke, sekian aja akhir kata saya Andre. Makasih.